Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 7 Praktikum Akuntansi yang merupakan kelompok gabungan dari kelas Indralaya dan kelas Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai siklus akuntansi yang terjadi di usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya milik Bapak Asmanjaya. Adapun usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Sebelum mulai pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Novitasari sebagai moderator pada kelompok ini. Kemudian ada Amira Mutia Salsabila, Melinda Putri, Anissa Putri Pujawati, Elsa Pazira Paranginangin, Nur Laila Sabaria, Oktariana Rusli, Hovipa Uswa Destri Rahmayanti, Nyanyu Audia, serta Salvina Hujana. Tanpa berlama-lama, agar lebih jelasnya, mari kita saksikan video selanjutnya. 10 pieces ya? Ya, pieces. Kalau yang ini 1 kilo juga, tapi ini dalam timbangan total yang 200 gram. Dalam 200 gram ini kan ada 5 bungkus, jadi 1 kilo juga deh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau masalah permodalan kan, ini penggorengannya untuk penggorengan kopi. Sudah Gorengnya di dalam ini ya Pak? Ya dalam ini. Lihat sini masukinnya. Ya ini tempat masukannya. Kalau ini? Sanyo. Ini pakai minyak ya Pak? Ya pakai minyak ini. Pakai minyak. Perkenalkan, nama saya Elsa Pazira Paranginangin. Saya akan membacakan transaksi dan bukti transaksi. Kopi Gunung Dempo Asmanjaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang manufaktur milik Tuan Asmanjaya yang mengelola biji kopi mentah menjadi kopi bubuk siap saji. Usaha ini beralamat di Gang Senang nomor 16 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut ini transaksi yang terjadi selama Februari 2020. Pada tanggal 1 Februari 2020, Tuan Asmanjaya meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan milik pemerintah yaitu UMKM Mikro dan Kredit Usaha Rakyat sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal usahanya dengan dikenakan bunga pinjaman sebesar 1% per tahun. Tanggal 3 Februari 2020, Tuan Asmanjaya membelikan persediaan barang berupa kopi bubuk siap jual sebanyak 100 bungkus dengan harga 21.000 dan membeli alat penggilingan biji kopi dan alat penggoreng dengan masing-masing 15 juta dan 7 juta rupiah. Tanggal 4 Februari 2020 dibelikanlah 40 bungkus bahan penolong dengan harga 10.000 dari PT Cipta Abadi. Tanggal 4 Februari 2020 dibeli dari Tuan Andi secara tunai persediaan bahan baku mentah yaitu biji kopi sebanyak 400 bungkus dengan harga Rp21.000 untuk persediaan selama 1 bulan ke depan. Tanggal 8 Februari 2020 dilakukan pembelian secara tunai 1.000 bungkus dengan harga 1.700 bahan penolong untuk persediaan selama sebulan dari toko Emma. Dan terakhir, pada tanggal 9 Februari 2020, dibelilah dari Kirana Studio 500 bungkus bahan penolong 750 secara tunai sebesar Rp375.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi pada dokumen 1, yaitu bukti penerimaan kas nomor BKM 1 tanggal 1 Februari 2020 dan tanggal cek 1 Februari 2020. Diterima dari UKM Mikro dan Kredit Usaha Rakyat. Perincian pinjaman dana sebesar 50 juta rupiah. Keterangan pinjaman dana untuk modal usaha.
pada dokumen 2 yaitu bukti pengeluaran kas. Nomor BKK Street 1 tanggal 3 Februari 2020, tanggal cek 3 Februari 2020. Nama barang, persediaan barang jadi atau kopi bubuk siap jual, alat penggiringan biji kopi, dan alat penggorengan biji kopi. Pada persediaan barang jadi dengan kuantiti yaitu 100 bungkus, harga satuan 21.000 dengan jumlah 2.100.000. Alat penggiling biji kopi 1 unit 15 juta, jumlah 15 juta. Alat penggorengan 1 unit dengan harga 7 juta. Dengan penjumlahan sebesar 24.100.000. Keterangan pembelian persediaan barang jadi, biji kopi siap jual, alat penggilingan biji kopi, dan alat penggorengan secara tunai. Pada dokumen 3, nomor BKK Street 2 tanggal 4 Februari 2020, bukti pengeluaran kas. Telah dibayar kepada PT Cipta Abadi dengan nama barang bahan penolong dengan kuantiti 40 bungkus dengan harga 10.000 dengan jumlah Rp400.000. Keterangan pembelian bahan penolong secara tunai. Pada dokumen 4 yaitu bukti pengeluaran kas. Telah dibayar kepada Tuan Andi dengan nama barang persediaan bahan baku mentah biji kopi dengan kuantiti 400 bungkus, harga satuan 21.000 dengan jumlah Rp8.400.000. Keterangan pembelian persediaan bahan baku mentah biji kopi secara tunai. Pada dokumen 5, bukti pengeluaran kas, telah dibayar kepada toko Emma dengan nama barang bahan penolong kuantiti 1.000 bungkus, harga satuan 1.700 dengan jumlah Rp1.700.000. Dan pada dokumen 6 bukti pengeluaran kas, dibayar kepada Kirana Studio dengan nama barang bahan penolong kuantiti 500 bungkus dengan jumlah Rp375.000 dengan keterangan pembelian bahan penolong secara tunai. Baiklah, saya Putri Novitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi pada usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, diketahui pada tanggal 23 Februari 2020 didapatkan penghasilan atas penjualan secara tunai yang telah dilakukan oleh usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya selama 2 minggu sebelumnya, sebesar 10 juta dengan total produk yang terjual sebanyak 200 bungkus. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2020, Kopi Gunung Dempo Asmanjaya melakukan penjualan secara kredit kepada toko Sita Berkah untuk 50 bungkus kopi dengan tenggat waktu pembayaran adalah 15 hari. Harga untuk 1 bungkus kopinya adalah Rp50.000. Kemudian, pada tanggal 28 Februari 2020 dilakukan pembayaran atas gaji 2 orang karyawan untuk satuannya adalah Rp1.500.000 untuk bulan Februari 2020. Adapun transaksi ini dibuktikan dalam bukti transaksi nomor BKK Strip 6. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 dilakukan pencicilan atas bunga pinjaman untuk tahun 2020 yang telah dilakukan sebesar Rp500.000 dengan terhitung 1% per tahun. Transaksi ini dibuktikan dalam BKK Strip 7. Baiklah, pada usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya ini terdapat data penyesuaian, di mana diketahui pada tanggal 29 Februari, diketahui persediaan bahan baku biji kopi yang terpakai sebanyak 388 bungkus, dan diketahui juga telah digunakan sebanyak 36 bungkus bahan penolong selama produksi di bulan Februari.
Transaksi ini dibuktikan dalam bukti transaksi BM-1. Kemudian, pada tanggal 29 Februari didapatkan biaya depresi alat penggilingan kopi sebesar Rp420.000. Transaksi ini dibuktikan dalam bukti transaksi nomor BM-2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya tentang tentang bukti-bukti transaksi yang ada pada usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya. Di sini terdapat dokumen 7, di mana ini merupakan bukti penerimaan kas. Bukti ini merupakan bukti yang menjelaskan transaksi tanggal 23 Februari 2020, yaitu penerimaan kas atas penjualan tunai yang telah dilakukan selama 2 minggu sebelumnya. Adapun di sini didapatkan pendapatan Kopi Gunung Dempo Asmanjaya adalah Rp10 juta dengan total penjualan adalah 200 bungkus. Kemudian pada dokumen 8 ini merupakan bukti transaksi yang menjelaskan tentang transaksi tanggal 24 Februari 2020 dengan nomor bukti FPJ 1/1. Adapun pada bukti ini dijelaskan juga bahwa tenggat waktu yang diberikan oleh Kopi Gunung Dempo Asmanjaya adalah 15 hari. Di sini total kuantitas adalah 50 bungkus dengan deskripsi barang adalah kopi bubuk. Harga satuannya adalah Rp50.000 dan harga total Rp2.500.000. Karena Kopi Gunung Dempo Asmanjaya ini tidak memiliki PPN, maka total piutang yang ada pada usaha ini adalah Rp2.500.000. Kemudian, pada dokumen 9 menjelaskan mengenai transaksi pada tanggal 28. Bukti ini ialah bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK-6. Di sini tertulis bahwa transaksi ini merupakan pembayaran gaji kepada 2 orang karyawan Kopi Gunung Dempo Asmanjaya dengan per orang memiliki gaji Rp1.500.000 dan total gaji yang harus dibayarkan adalah Rp3 juta. Pembayaran gaji ini merupakan pembayaran gaji untuk bulan Februari 2020. Lanjut, pada dokumen 10, ini merupakan bukti pengeluaran kas yang menjelaskan mengenai transaksi pada tanggal 28 Februari 2020 dengan nomor bukti BKK-7. Di sini diterangkan bahwa Kopi Gunung Dempo Asmanjaya mengeluarkan kas untuk membayar UKM Mikrodana Kredit Usaha Rakyat sebagai angsuran bunga pinjaman sebesar 1% per tahun dengan jumlah Rp500.000. Angsuran bunga ini merupakan pembayaran untuk tahun 2020. Kemudian, pada dokumen 11 merupakan bukti memorial atau data penyesuaian dari Kopi Gunung Dempo Asmanjaya pada tanggal 29 Februari 2020 dengan nomor BM-1. Di sini tertulis bahwa ini merupakan catatan untuk teknisi akuntansi dari pengelolaan sebagai pencatatan data penyesuaian bulan Februari 2020 di mana diketahui persediaan bahan baku biji kopi terpakai sebanyak 388 bungkus dan bahan penolong terpakai 36 bungkus. Baiklah, lanjut. Untuk dokumen 12, ini merupakan bukti memorial untuk transaksi pada tanggal 29 Februari 2020 dengan nomor BM-2. Di sini tercatat bahwa ini merupakan catatan untuk teknisi akuntansi dari bagian pengelolaan yang memberitahukan bahwa terdapat data penyusutan alat penggilingan bulan Februari 2020 sebanyak Rp420.000.
Baik, saya akan menjelaskan tentang Kopi Gunung Dempo Atmanjaya, jurnal khusus penjualan per Februari 2020. Pada tanggal 24 Februari 2020, dengan nomor faktur yaitu FPJI Street 1 dengan keterangan toko Sita Berkah, pada kolom debit piutang dagang sebesar 2.500.000 dan kolom kredit yaitu penjualan 2.500.000 dengan total 2.500.000 di sebelah debit dan sebelah kredit 2.500.000. Rekapitulasi nomor akun 102 dengan total 2.500.000 di kolom kredit yaitu nomor akun 401 dengan total 2.500.000. Baik, saya akan menjelaskan tentang Kopi Gunung Dempo Atmanjaya, jurnal khusus penerimaan kas per Februari 2020. Pada tanggal 1 Februari 2020, nomor bukti KM1 Street 1, keterangan pinjaman dana KUR pada kolom debit yaitu kas 50 juta dengan kolom kredit penjualan serba-serbi utang bank dengan nomor akun 201 dengan jumlah 50 juta rupiah. Dan pada tanggal 23 Februari 2020, nomor bukti KM1 Street 1 penjualan tunai pada kolom debit di kas sebesar 10 juta dan kepada kolom kredit yaitu penjualan 10 juta dengan total pada kas di sebelah kredit 60 juta dan penjualan 10 juta dengan kolom dengan akun serba-serbi sebesar 50 juta rupiah. Rekapitulasi nomor akun 101 dengan total 60 juta rupiah di kolom debit dan pada kolom kredit dengan nomor akun 201 dengan total 50 juta rupiah. Dan pada kolom kredit 401 dengan total 10 juta. Total semuanya pada debit 60 juta rupiah dan pada kolom kredit 60 juta rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pengeluaran kas yang dimiliki oleh Kopi Gunung Dempo Atmanjaya untuk periode Februari 2020. Di mana di sini terdapat transaksi pada tanggal 3 dengan nomor bukti BKK strip 1. Pada transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian persediaan barang dagang, pembelian alat penggilingan, pembelian alat goreng secara tunai. Dalam jurnal ini, maka dimasukkan dalam kolom debit, tepatnya serba-serbi, dengan nama akun masing-masing ialah persediaan barang dagang sebesar 2.100.000, nama akun peralatan 15 juta, nama akun peralatan 7 juta. Dengan akun kas disesuaikan yaitu 2.100.000, 15 juta untuk peralatan, 7 juta untuk peralatan. Kemudian didapatkan kembali transaksi pada tanggal 4 dengan nomor bukti BKK strip 2 untuk transaksi pembelian bahan penolong. Maka pada kolom debit, di kolom serba-serbinya dituliskan nama akun persediaan bahan penolong dengan total 400.000. Pada bagian kredit, kolom kas dituliskan 400.000. Didapatkan kembali transaksi pada tanggal 4 dengan nomor bukti BKK strip 3 untuk pembelian bahan penolong, untuk pembelian bahan baku sebesar 8.400.000. Maka pada bagian debit di kolom serba-serbi dituliskan nama akun persediaan bahan baku dengan total 8.400.000. Pada bagian kredit dalam kolom kas dituliskan 8.400.000. Lanjut, untuk transaksi tanggal 8 dengan nomor bukti BKK strip 4 didapatkan transaksi pembelian persediaan bahan baku penolong. Jadi,
Untuk jurnalnya, pada bagian debit, di kolom serba-serbi tertuliskan nama akun persediaan bahan penolong dengan total 1.700.000. Pada bagian kredit, dalam kolom kas dituliskan 1.700.000. Kemudian, untuk transaksi tanggal 9 dengan nomor bukti BKK strip 5 didapatkan transaksi pembelian bahan penolong sebesar 375.000. Maka pada bagian debit di kolom serba-serbi dituliskan nama akun persediaan bahan penolong dengan total 375.000 dan pada bagian kredit pada kolom kas dituliskan 375.000. Baiklah, lanjut. Pada tanggal 28 dengan nomor bukti BKK strip 6 didapatkan transaksi pembayaran gaji. Pada kolom debit, maka dituliskan pada akun serba-serbi nama akun BTKL dengan total 3 juta. Pada bagian kredit dalam kolom kas dituliskan 3 juta. Lanjut, pada tanggal 28 dengan nomor BKK strip 7 didapatkan transaksi pencicilan angsuran kepada bank atau angsuran kepada Danakur. Maka pada kolom debit dituliskan nominal 500.000 pada kolom utang bank. Dan pada bagian kredit dituliskan pada kolom kas yaitu 500.000. Jadi, pada jurnal pengeluaran kas ini, untuk transaksi-transaksi yang sudah terjadi, didapatkan total utang bank 500.000, total serba-serbi 37.975.000, pada kolom kas didapatkan total 38.475.000. Dari jurnal tersebut kita buat rekapitulasinya. Yang pertama, untuk nomor akun 121 itu merupakan nomor akun persediaan barang dagang. Dituliskan total 2.100.000. Nomor akun 122 merupakan nama akun untuk persediaan bahan baku sebesar 8.400.000. Nomor akun 123 merupakan nomor akun dari bahan penolong sebesar 2.475.000. Nomor akun 131 merupakan nomor akun untuk peralatan sebesar 22 juta. Nomor akun 201 adalah nomor akun cicilan bank atau utang bank sebesar 500.000. Nomor akun 501 adalah nomor akun untuk gaji BTKL sebesar 3 juta. Di kolom kredit terdapat nomor akun 101 yang merupakan nomor akun kas sebesar 38.475.000. Maka dari hasil rekapitulasi ini didapatkan total debit sebesar 38.475.000 dan total kredit adalah 38.475.000. Berarti dari rekapitulasi ini dapat disimpulkan bahwa transaksi untuk pengeluaran kas yang terjadi pada Kopi Gunung Dempo Asmanjaya itu balance. Saya Mira Muti Salsabila dengan NIM 06031282025042 akan menjelaskan mengenai kartu persediaan. Kartu persediaan itu ada dua jenis, yaitu kartu persediaan bahan baku dan kartu persediaan bahan penolong. Suatu persediaan masuk ke dalam persediaan masuk apabila dibeli persediaan dan akan berada di persediaan keluar apabila persediaan tersebut digunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kartu persediaan bahan baku, di mana dari transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi yang berada di persediaan masuk itu ada pada tanggal
4. Dilakukan pembelian bahan baku sebanyak 400 kilo dengan harga per kilonya itu 21.000 sehingga menghasilkan jumlah 8.400.000, kemudian masukkan ke bagian saldo. Kemudian di tanggal 31 terdapat pengurangan, itu berasal dari jurnal penyesuaian sebanyak 388 dengan harga satuannya 21.000 sehingga menghasilkan jumlah 8.148.000. 12 unit tersisa di bagian saldo merupakan hasil pengurangan dari 400 dan 388. Jadi hasilnya itu 12 kemudian dikalikan dengan 21.000 sehingga jumlahnya menjadi 252.000. Selanjutnya kartu persediaan bahan penolong, transaksi yang berada di persediaan masuk yaitu pada tanggal 4 dibeli persediaan bahan penolong sebanyak 40 dengan harga satuannya itu 10.000, maka jumlahnya menjadi 400.000. Kemudian masukkan ke bagian saldo. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 8 dibeli lagi bahan penolong sebanyak 100.000 dengan harga 1.700, jadi jumlahnya 1.700.000 dan kemudian masukkan ke bagian saldo. Dan selanjutnya ada transaksi pada tanggal 9 dibeli lagi bahan penolong sebanyak 500 dengan harga satuannya Rp750 menghasilkan jumlah 375.000. Kemudian masukkan lagi ke bagian saldo. Kemudian yang tadi yang dijumlahkan menjadi 2.475.000. Kemudian ada pengurangan bahan penolong berasal dari jurnal penyesuaian sebanyak 36 dengan harga satuan 10.000, jadi jumlahnya 360.000. Kartu persediaan kami ini menggunakan metode FIFO dan ada 4, sisa 4 di bagian saldo itu merupakan hasil pengurangan dari 40 dan 36. Jadi hasil akhirnya itu 4 dikalikan dengan 10.000, jadi jumlahnya 40.000. Kemudian bahan penolong sebanyak 1.000 dengan harga satuan 1.700, jadi jumlahnya 1.700.000. Dan yang terakhir bahan penolong sebanyak 500 dengan harga Rp750 menghasilkan jumlah 375. Jadi jumlah sisa persediaan bahan penolong itu sebesar 2.115.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Posting buku besar ini semuanya berasal dari jurnal khusus. Yang pertama ada buku besar kas dengan nomor akun 101. Ada beberapa transaksi yang merupakan akun kas. Di antaranya itu transaksi pada tanggal 1 di mana melakukan pinjaman dana kur sebesar 50 juta di sisi debit dan pada saldo juga ada di sisi debit. Selanjutnya pada tanggal 3 melakukan pembelian barang dagang sebesar 2.100.000 di sisi kredit dan di sisi saldo sisanya sebesar 47.900.000. Masih di tanggal 3 terjadi pembelian peralatan sebesar 15 juta itu berada di sisi kredit. Kemudian sisa saldo yang tersedia itu 32.900.000. Dan masih di tanggal yang sama dibeli lagi peralatan sebesar 7 juta berada di sisi kredit sehingga saldo tersisa itu sebesar 25.900.000. Pada tanggal 4 dilakukan pembelian bahan penolong sebesar 400.000 di sisi kredit sehingga saldonya tersisa 25.500.000. Dan masih di tanggal 4 dilakukan pembelian lagi untuk bahan baku sebesar 8.400.000 berada di sisi kredit sehingga saldonya tersisa 17.100.000. Pada tanggal berikutnya, tanggal 9, dilakukan pembelian bahan penolong sebesar 1.700.000 di sisi kredit sehingga sisa saldonya sebesar 15.400.000. Kemudian pada tanggal 9 juga dilakukan pembelian bahan penolong sebesar 375.000
berada di sisi kredit dan saldonya tersisa 15.025.000. Kemudian pada tanggal 23 itu ada penjualan tunai sebesar 10 juta, itu berada di debit sehingga saldonya mengalami penambahan sehingga menjadi 25.025.000. Pada tanggal 28 dilakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 3 juta, berada di sisi kredit sehingga saldo tersisa 22.025.000. Dan yang terakhir itu ada transaksi juga pada tanggal 28 dilakukan pembayaran cicilan bank sebesar 500.000, berada di sisi kredit sehingga saldo akhirnya itu tersisa 21.525.000. Selanjutnya buku besar akun piutang dengan nomor akun 102 itu ada satu transaksi saja yang terjadi pada tanggal 24 dilakukan penjualan secara kredit kepada toko Sita Berkah sebesar 2.500.000 di debit dan pada saldo juga 2.500.000 di debit. Kemudian buku besar selanjutnya yaitu buku besar persediaan barang dagang dengan nomor akun 121 pada tanggal 3 itu jumlahnya sebesar 2.100.000 di sisi debit dan di bagian saldo juga di sisi debit sebesar 2.100.000. Selanjutnya buku besar persediaan bahan baku dengan nomor akun 122. Transaksinya terjadi pada tanggal 4 dilakukan pembelian bahan baku sebesar 8.400.000 di sisi debit. Saldo juga di sisi debit sebesar 8.400.000. Kemudian buku besar selanjutnya itu buku besar bahan penolong dengan nomor akun 123. Transaksinya terjadi pada tanggal 4 di mana dilakukan pembelian bahan penolong sebesar 400.000 di sisi debit, di saldo pun di sisi debit sebesar 400.000. Kemudian pada tanggal 8 diberi lagi bahan penolong sebesar 1.700.000 di sisi debit sehingga saldonya mengalami penambahan sehingga menjadi 2.100.000. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 9 dibeli bahan penolong sebesar 375.000, itu ada di sisi debit dan di sisi saldo pun mengalami penambahan sehingga menjadi 2.475.000. Kemudian ada buku besar peralatan dengan nomor akun 131 pada tanggal 3 terjadi pembelian peralatan sebesar 15 juta, berada di sisi debit dan di sisi saldo pun sebesar 15 juta. Kemudian masih di tanggal yang sama juga dilakukan pembelian peralatan lagi, itu sebesar 7 juta di sisi debit sehingga saldonya pun bertambah menjadi 22 juta. Selanjutnya ada buku besar utang bank dengan nomor akun 201 pada tanggal 1 dilakukan pinjaman dana kur sebesar 50 juta di mana posisinya ada di kredit dan saldo juga di sisi kredit sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 28 dilakukan pembayaran cicilan sebesar 500.000 di sisi debit dan pada saldonya mengalami pengurangan sehingga tersisa 49.500.000. Buku besar penjualan itu nomor akunnya 401 pada tanggal 23 sebesar 10 juta pada tanggal 24 dilakukan penjualan lagi sebesar 2,5 masih di posisi yang sama, di posisi kredit, saldonya menjadi bertambah sehingga menghasilkan 12.500. Kemudian yang terakhir ada buku besar BTKL dengan nomor akun 501 pada tanggal 28 dilakukan pembayaran gaji karyawan
sebesar 3 juta di sisi kredit, dan saldonya juga berada di sisi kredit sebesar 3 juta juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu. Ada 2 jenis buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang pertama itu buku besar pembantu utang per Februari, yaitu buku besar pembantu piutang untuk bank kredit usaha rakyat, di mana pada tanggal 2 perusahaan ini melakukan pinjaman sebesar 50 juta ditaruh di sebelah kredit, dan di bagian saldo juga sebesar 50 juta di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 28 Februari perusahaan melakukan pembayaran cicilan bank sebesar 500, sehingga berada di posisi debit. Kemudian di bagian saldo, karena tadi dibayar, sehingga sisa saldo di sisi kredit tersisa 49.500.000. Kemudian buku besar pembantu selanjutnya yaitu buku besar pembantu piutang. Ada pada toko Siti Berkah melakukan pembelian produk sebanyak 50 bungkus dengan harga satuan 50.000, sehingga menghasilkan jumlah 2.500.000 berada di sisi debit, dan saldo di sisi saldo pun itu 2.500.000. Baiklah, perkenalkan, nama saya Melinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo totalnya yang terdapat di setiap akun, yang disusun secara sistematis, yang datanya diperoleh dari buku besar. Adapun neraca saldo dari usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya yaitu pada akun kas dengan nomor akun 101 senilai Rp21.525.000 di sisi debit, akun piutang usaha dengan nomor akun 102 senilai Rp2.500.000 di sisi debit, akun persediaan barang dagang dengan nomor akun 121 senilai Rp2.100.000 di sisi debit, akun persediaan bahan baku dengan nomor akun 122 senilai Rp8.400.000 di sisi debit, akun persediaan bahan penolong dengan nomor akun 123 senilai Rp2.475.000, akun peralatan dengan nomor akun 131 senilai Rp22 juta di sisi debit, akun utang bank dengan nomor akun 201 senilai Rp49.500.000 di sisi kredit, akun penjualan dengan nomor akun 401 senilai Rp12.500.000, dan akun biaya tenaga kerja langsung dengan nomor akun 501 senilai Rp3 juta dengan total sisi debit dan kredit senilai Rp62 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Adapun data penyesuaian dari usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya yaitu yang pertama, tanggal 29 Februari diketahui persediaan bahan baku biji kopi yang terpakai sebanyak 388 bungkus, dan diketahui juga telah digunakan sebanyak 36 bungkus bahan penolong selama produksi di bulan Februari. Untuk data penyesuaian pertama ini, maka terdapat 2 jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian terhadap persediaan bahan baku biji kopi. Yang jurnal penyesuaiannya yaitu persediaan barang dalam proses senilai Rp8.418.000 di sisi debit, pada persediaan bahan baku senilai Rp8.418.000 di sisi kredit. Nominal tersebut diperoleh dari persediaan bahan baku biji kopi yang terpakai sebanyak 388 dikalikan dengan harga satuan senilai Rp21.000 sehingga memperoleh hasil tersebut. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu persediaan bahan penolong. Jurnal penyesuaiannya yaitu BOP, bahan baku penolong sesungguhnya senilai Rp360.000 di sisi debit, pada persediaan bahan penolong senilai Rp360.000 di sisi kredit. Nominal tersebut diperoleh dari
Persediaan bahan baku penolong 36 bungkus yang terpakai dikalikan dengan harga satuan 10.000. Data penyesuaian yang kedua yaitu tanggal 29 Februari didapatkan biaya depresi alat penggiling kopi sebesar 420.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan senilai 420.000 di sisi debit pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 420.000 di sisi kredit. Dengan total sisi debit dan kredit senilai Rp9.198.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur atau kertas kerja. Di dalam neraca lajur ini terdapat beberapa nama akun, diantaranya itu akun kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, BOP bahan penolong sesungguhnya, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang bank, penjualan, biaya tenaga kerja langsung, dan beban penyusutan peralatan. Nama-nama akun ini diurutkan berdasarkan nomor-nomor akunnya. Selanjutnya, di kolom neraca saldo, nominal dari akun kas senilai Rp21.525.000 di sisi debit, piutang usaha Rp2.500.000 di sisi debit, persediaan barang dagang senilai Rp21 juta di sisi debit, persediaan bahan baku senilai Rp8.400.000 di sisi debit, persediaan bahan penolong senilai Rp2.475.000 di sisi debit, persediaan barang dalam proses di dalam neraca saldo tidak ada nominalnya, BOP bahan penolong sesungguhnya di dalam neraca saldo juga tidak ada nominalnya, peralatan senilai Rp22 juta di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan juga di dalam neraca saldo tidak ada nominalnya, utang bank senilai Rp49.500.000 di sisi kredit, penjualan senilai Rp12.500.000 di sisi kredit, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp3 juta di sisi debit, dan beban penyusutan peralatan di dalam neraca saldo tidak ada nominalnya. Dengan total, sisi debit dan kredit di kolom neraca saldo senilai Rp62 juta. Selanjutnya di kolom penyesuaian, datanya diambil dari AJP sebelumnya, yang mana persediaan bahan baku senilai Rp8.148.000 di sisi kredit, persediaan bahan penolong senilai Rp360.000 di sisi kredit, persediaan barang dalam proses senilai Rp8.148.000 di sisi debit, BOP bahan penolong sesungguhnya senilai Rp360.000 di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi kredit, dan beban penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi debit. Dengan total, sisi debit dan kredit pada kolom penyesuaian senilai Rp8.928.000. Selanjutnya, pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, akun kas nominalnya senilai Rp21.525.000, piutang usaha Rp2.500.000 di sisi debit, persediaan barang dagang senilai Rp2.100.000 di sisi debit, persediaan bahan baku senilai Rp252.000 di sisi debit, yang diperoleh dari Rp8.400.000 dikurangi dengan Rp8.148.000. Selanjutnya persediaan bahan penolong senilai Rp2.115.000 yang diperoleh dari Rp2.475.000 dikurangi dengan Rp360.000. Selanjutnya persediaan barang dalam proses senilai Rp8.148.000, BOP bahan penolong sesungguhnya senilai Rp360.000 di sisi debit, peralatan senilai Rp22 juta di sisi debit,
akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi kredit, utang bank senilai Rp49.500.000 di sisi kredit, penjualan senilai Rp12.500.000 di sisi kredit, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp3 juta di sisi debit, dan beban penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi debit. Dengan total sisi debit dan kredit dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan senilai Rp62.420.000. Selanjutnya, kolom laba rugi. Di dalam kolom laba rugi ini, akun-akun yang dimasukkan hanya berupa akun nominal saja, yaitu akun pendapatan dan beban. Sehingga nominal dari penjualan senilai Rp12.500.000 masuk ke dalam laba rugi di sisi kredit, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp3 juta di sisi debit, dan biaya beban penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi debit. Dengan total sisi debit senilai Rp3.420.000 dan kredit senilai Rp12.500.000. Selanjutnya, kolom neraca. Di dalam kolom neraca ini, akun-akun yang dimasukkan berupa akun real, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Sehingga nominal dari akun kas di dalam kolom neraca ini senilai Rp21.525.000 di sisi debit, piutang usaha senilai Rp2.500.000 di sisi debit, persediaan barang dagang senilai Rp2.100.000 di sisi debit, persediaan bahan baku senilai Rp252.000 di sisi debit, persediaan bahan penolong senilai Rp2.115.000 di sisi debit, persediaan barang dalam proses senilai Rp8.148.000 di sisi debit, BOP bahan penolong sesungguhnya senilai Rp360.000 di sisi debit, peralatan senilai Rp22 juta di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp420.000 di sisi kredit, dan utang bank senilai Rp49.500.000 di sisi kredit. Dengan total sisi debit senilai Rp59 juta dan sisi kredit senilai Rp49.920.000. Dan diketahui pada kolom laba rugi dan neraca ini sisi debit dan kreditnya tidak balance. Oleh karena itu, untuk membalanskannya antara kolom laba rugi dan neraca ini diperlukannya laba. Sehingga laba yang diperoleh yaitu Rp9.080.000 antara di sisi debit pada kolom laba rugi dan Rp9.080.000 di sisi kredit di kolom neraca. Sehingga pada kolom laba rugi, akun debit dan kredit balance senilai Rp12.500.000 dan kolom neraca juga balance dengan nominal Rp59 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pencatatan laporan keuangan pada usaha Kopi Gunung Asmanjaya. Proses pencatatan laporan keuangan ini sendiri terdiri dari 4 pelaporan, yaitu laporan keuangan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Untuk proses pencatatan laporan keuangan laba rugi ini sendiri terdapat 2 akun, yaitu pendapatan dan juga beban-beban. Nah, untuk akun-akun yang masuk ke dalam proses pencatatan laporan keuangan laba rugi ini sendiri diambil dari lajur atau kertas kerja. Baiklah, yang pertama itu terdapat akun pendapatan. Di sini Kopi Gunung Asmanjaya memperoleh penjualan sebesar Rp12.500.000. Total pendapatannya sebesar Rp12.500.000.
Untuk bebannya terdapat beban usaha BTKL senilai 3 juta dan beban penyusutan peralatan senilai 420.000. Jumlah beban usahanya senilai 3.420.000. Untuk mengetahui laba ruginya, maka total pendapatan dikurangkan dengan jumlah beban usaha senilai 12.500.000 dikurang 3.420.000, maka didapatkanlah laba bersih sebelum pajak senilai 9.080.000. Baiklah, selanjutnya itu untuk laporan neraca. Sama halnya dengan laporan perubahan laba rugi, akun-akun yang terdapat dalam neraca ini diambil dari ledger atau kertas kerja. Dalam proses pencatatan laporan neraca terdata aktiva dan juga pasifa atau kewajiban dan ekuitas. Pada akun aktiva ini terdapat aktiva lancar, yaitu berupa kas senilai 21.525.000, piutang usaha 2.500.000, persediaan barang dagang 2.100.000, persediaan bahan baku 8.148.000, persediaan bahan penolong 2.115.000, persediaan barang dalam proses 252.000, dan juga BOP bahan penolong sesungguhnya senilai 360.000. Total aktiva lancarnya senilai 37 juta. Untuk aktiva tetapnya yaitu berupa peralatan senilai 22 juta dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 420.000 yang mengurangi peralatan, maka untuk total aktivanya senilai 21.580.000. Untuk total aktivanya senilai 37 juta ditambah 21.580.000 yaitu 58.550.000. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitasnya. Di sini kewajibannya terdapat utang bank atau pinjaman bank sebesar 49.500.000. Total kewajiban senilai 49.500.000. Kemudian untuk ekuitasnya yaitu berupa laba bersih senilai 9.080.000. Total ekuitas 9.080.000. Untuk total kewajiban dan ekuitasnya senilai 49.500.000 dari total kewajiban ditambah total ekuitas 9.080.000, maka diperoleh nilai 58.580.000. Baiklah, selanjutnya itu laporan keuangan perubahan modal. Pada laporan keuangan perubahan modal terdapat penambahan modal berupa laba bersih senilai 9.080.000. Jika ada private itu dikurangkan dengan private, karena kita tidak ada private maka langsung saja penambahan modalnya pada modal akhirnya itu senilai 9.080.000. Selanjutnya itu laporan keuangan arus kas. Pada laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Pada aktivitas operasional ini terdapat kas masuk berupa penjualan sebesar 12.500.000, jumlah kas masuknya 12.500.000, dan kas keluar berupa piutang usaha senilai 2.500.000, persediaan barang dagang 2 juta, 100.000, persediaan bahan baku 252.000, persediaan bahan penolong 2.115.000, persediaan barang dalam proses 8.148.000, BOP bahan penolong sesungguhnya 360.000, dan BTKL-nya senilai 3 juta. Jumlah kas keluar senilai 18.475.000. Total kas dari aktivitas operasional senilai 12 juta dari jumlah kas masuk dikurangkan dengan jumlah kas keluar 18.475.000, yaitu 5.975.000. Selanjutnya aktivitas investasi berupa peralatan senilai 22 juta. Total kas dari aktivitas investasi senilai 22 juta. Selanjutnya aktivitas pendanaan berupa pinjaman bank senilai 49.500.000. Total kas dari aktivitas pendanaan senilai 49.500.000.
Untuk mengetahui setara kas atau saldo kasnya, maka total kas dari aktivitas operasional dijumlahkan dengan aktivitas investasi, kemudian mengurangi dari total kas aktivitas pendanaan. Maka diperolehlah hasil dari 5.975.000 ditambah 22 juta, kemudian mengurangi total kas dari aktivitas pendanaan sebesar 49.500.000, maka diperolehlah setara kas atau saldo kasnya senilai 21.525.000. Baiklah, sekian penjelasan mengenai laporan keuangan dari saya, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hopipa Uswadi Suramayanti dengan NIM 0603138202505057. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Kopi Gunung Asmanjaya, jurnal penutup per Februari 2022. Tanggal transaksi pertama pada tanggal 29 Februari 2020, keterangan penjualan pada debit sebesar 12.500.000 dan ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar 12.500.000. Transaksi yang kedua pada tanggal 29 Februari 2020, keterangan ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 3.420.000 dan BTKL pada kredit sebesar 3 juta. Beban penyusutan pada kredit sebesar 420.000. Saya kembalikan ke moderator. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Kopi Gunung Asmanjaya, neraca saldo setelah penutupan per Februari 2022. Nama akun kas pada debit sebesar 21.525.000, piutang usaha pada debit sebesar 2.500.000, persediaan barang dagang pada kredit sebesar 2.100.000, persediaan bahan baku pada debit sebesar 8.148.000, persediaan bahan penolong sebesar 2.115.000 pada debit, persediaan barang dalam proses pada debit sebesar 252.000, BOP bahan penolong sesungguhnya pada debit sebesar 360.000, peralatan pada debit sebesar 22 juta, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar 420.000, utang bank pada kredit sebesar 49.500.000 dan laba pada kredit sebesar 9.080.000. Jumlah pada debit sebesar 59 juta dan pada kredit 59 juta. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya Nurlaila Sabaria akan melanjutkan pengentrian ke dalam aplikasi Mayop. Di sini kami menggunakan aplikasi Mayop versi 2019. Yang pertama, kita masukkan dulu nama company name-nya. Di sini namanya adalah Kopi Gunung Dempo Asmanjaya. Selanjutnya kita memasukkan alamatnya yaitu Gang Senang 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Karena kita tidak tahu nomor HP dan emailnya, kita nextkan saja. Kita pilih current financial year-nya tahun 2020 sesuai dengan di neraca saldo. Kemudian untuk last month financial year-nya kita pilih Februari. Kemudian untuk conversion
month-nya kita pilih Januari. Kemudian untuk number of accounting period-nya kita pilih 12. Selanjutnya kita pilih pilihan yang ketiga. Kemudian next, kita simpan terlebih dahulu ke dalam folder. Kita save. Next, pilih command center. Selanjutnya kita ke account. Kita bikin akun list. Selanjutnya kita bikin list akun. Yang pertama itu kita bikin akun kas yang sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Untuk account type-nya itu kita pilih bank. Terus untuk nomor akunnya kita pilih 101. Kita ganti namanya, name account-nya menjadi kas. Selanjutnya untuk akun piutang usaha kita pilih trade debt store. Di sana karena dia account receivable ya. Kita ganti nomor akunnya dan kita ganti namanya menjadi piutang usaha. Lanjut kita ke akun yang ketiga yaitu persediaan barang dagang. Kita pilih akun type-nya other current asset ya, karena dia sebagai aktiva lancar. Kita ganti account number-nya, kita ganti namanya. Selanjutnya kita klik new aja. Tetap dengan account type yang sama yaitu other current asset. Kita ganti account number-nya. Terus kita masukkan nama akun yang keempat yaitu persediaan bahan baku. Terus kita klik new. Masih di account type yang sama yaitu other current asset. Ganti account number-nya. Kemudian kita ganti namanya menjadi persediaan bahan penolong. Kita klik new, kemudian masih tetap di tab account other current asset. Kita masukkan nomor akun peralatan. Kita ganti account name-nya menjadi peralatan. Kita tap new. Lanjut ke list nama akun yang selanjutnya, yaitu nama akun utang bank. Kita ganti account type-nya menjadi long term liability. Karena dia berubah menjadi liability ya. Terus kita ganti account number. Kita masukkan juga account name-nya menjadi utang bank. Kita klik new. Selanjutnya kita ganti account type-nya menjadi income untuk akun penjualan. Kita masukkan nomor akunnya. Kita ganti juga nama akunnya menjadi penjualan. Kemudian next. Untuk nama akun yang terakhir yaitu BTKL, kita ganti type-nya ya menjadi account type expense. Ganti juga account name-nya menjadi BTKL.
Kita klik OK. Maka sudah berubah. Maka akun-akun listnya sudah kita buat tadi, sudah ada di masing-masing list ya. Di asset, liability, kemudian income, dan expense. Langkah selanjutnya yaitu kita buat atau kita memasukkan nominalnya. Kita masukkan nominalnya sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Kita masukkan satu-satu ya nominalnya. Untuk kas yaitu di sebelah debit ya, dengan nominal 21.525.000. Kemudian untuk akun piutang usaha, kita masukkan nominalnya di sebelah debit yaitu 2.500.000. Kemudian untuk persediaan barang dagang sebesar 2.100.000. Kemudian persediaan bahan baku sebesar 8.400.000 di sebelah debit. Kemudian persediaan bahan penolong sebesar 2.475.000. Selanjutnya untuk akun peralatan sebesar 22 juta ya. Lanjut ke utang bank. Utang bank itu sebesar di sebelah kredit sebesar 49.500.000. Lanjut ke penjualan. Penjualan itu sebesar 12.500.000. Yang terakhir yaitu BTKL sebesar 3 juta. Maka setelah di entry akan muncul hasilnya. Maka bisa kita lihat hasil pengentrian kita tadi. Ini adalah langkah awalnya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan berikut. Baiklah, saya Yaudia Syaira dengan NIM 06031382025063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi supplier dan customer di Kopi Gunung Dempo Asmanjaya yang bergerak dalam bidang manufaktur ini milik Tuan Asmanjaya. Nah, di transaksi supplier pada tanggal 3 Februari 2020, Tuan Asmanjaya membeli persediaan barang jadi berupa kopi bubuk siap jual sebanyak 100 bungkus dengan harga 21.000 dan membeli alat penggiling biji kopi dan alat penggoreng dengan masing-masing seharga 15 juta dan 7 juta alat penggoreng. Pada tanggal 4 Februari 2020, Tuan Asmanjaya membeli 40 bungkus bahan penolong seharga 10.000 dari PT Cipta Abadi. Pada tanggal 8 Februari 2020, Tuan Asmanjaya melakukan pembelian secara tunai 100 bungkus seharga 1.700 kemasan kopi sebagai bahan penolongnya untuk persediaan selama sebulan dari toko Emma. Dan pada tanggal 9 Februari, Tuan Asmanjaya dibeli dari Kirana Studio 500 bungkus stiker produk seharga 750 sebagai bahan penolongnya juga untuk dijadikan sebagai identitas produk yang dijualnya secara tunai. Nah, setelah itu
transaksi customer pada tanggal 24, yaitu Kopi Gunung Dempo Asmanjaya ini melakukan penjualan secara kredit kepada toko Sita Berkah untuk 50 kg kopi dengan tenggat waktu pembayaran adalah 15 hari. Harga untuk 1 kilo kopinya yaitu seharga Rp50.000. Perkenalkan, nama saya Syafina Ujana Putri. Di sini saya akan menjelaskan transaksi tanggal 1 Tuan Asmanjaya meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan milik pemerintah yaitu UKM Mikro, dana kredit usaha rakyat sebesar 50 juta sebagai modal awal usahanya dengan dikenakan bunga pinjaman sebesar 1% per tahun. Pada kartu persediaan Kopi Gunung Dempo Asmanjaya terdapat 2 kartu persediaan. Pertama, kartu persediaan bahan baku dan 2, kartu persediaan bahan penolong. Pada kartu persediaan bahan baku, pada tanggal 4 Februari, pembelian 400 unit dengan harga satuan 21.000 sehingga jumlahnya 8.400.000. Maka dimasukkan ke saldo. Pada tanggal 31 Februari, penyesuaian 388 dengan harga satuan 21.000 hingga jumlahnya 8.148.000. Maka dimasukkan ke saldo. Karena dia penyesuaian, maka masuk ke persediaan keluar. Pada kartu persediaan bahan penolong tanggal 4 Februari dengan keterangan PT Cipta Abadi 40 unit dengan harga satuan Rp10.000 sehingga jumlahnya 400.000. Terus kita masukkan ke saldo. Pada tanggal 8 Februari dengan keterangan toko EMA 1000 unit dengan harga satuan 1.700 sehingga jumlahnya 1.700.000. Terus kita masukkan ke saldo. Tanggal 9 Februari Kirana Studio 500 unit dengan harga satuan 750, 375.000. Terus kita masukkan ke saldo. Terus dijumlahkan sehingga dapatlah 1.540 unit dengan jumlah 2.475.000. Pada tanggal 31 dengan keterangan penyesuaian 36 unit dengan harga 10.000 sehingga jumlahnya 360. Terus kita masukkan ke saldo sehingga dapatnya Rp2.115.000. Pada tanggal 31 keterangannya penyesuaian, maka penempatannya pada persediaan keluar. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Putri Pujawati dengan NIM 0603 1182 025007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penginputan jurnal penyesuaian pada aplikasi Mayop. Yang mana jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo-saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sesungguhnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Baiklah, langsung saja. Pada usaha Kopi Gunung Dempo Asmanjaya ini terdapat tiga transaksi yang perlu disesuaikan. Yaitu yang pertama, persediaan bahan baku yang tersisa di gudang dan persediaan bahan penolong serta penyusutan peralatan. Sehingga untuk menginput ayat jurnal penyesuaian ini dapat menggunakan record journal entry. Setelah kita mengklik record journal entry, yaitu langkah selanjutnya dengan memberikan tanggal, yaitu tanggal transaksi penyesuaiannya yaitu tanggal 29 bulan 2 tahun 2020. Memonya diisi dengan jurnal penyesuaian. Kemudian untuk akunnya yaitu persediaan barang dalam proses, di debit yaitu sebesar 8.418.000.
Kemudian di sisi kreditnya, akunnya yaitu persediaan bahan baku. Kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang kedua itu masih tetap di tanggal masih sama, yaitu tanggal 29. Memonya jurnal penyesuaian. Akunnya yaitu BOP bahan penolong sesungguhnya. BOP bahan penolong sesungguhnya yaitu sebesar 360.000. Dan di kredit yaitu akunnya persediaan bahan penolong. Sebesar 360.000. Kemudian klik record. Yaitu transaksi selanjutnya masih sama, yaitu tanggal 29. Memonya jurnal penyesuaian. Akunnya beban penyusutan peralatan di debit. Yaitu sebesar 420.000. Dan di kredit yaitu akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Yaitu sebesar 420.000. Kemudian klik record. Nah, untuk melihat hasil dari penginputan jurnal penyesuaian ini, kita dapat mengklik di bagian bawah yaitu jurnal. Kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 29 bulan 2 tahun 2020. Nah, setelah kita menginput jurnal penyesuaian, kita dapat melihat laporan keuangan pada Mayop ini secara otomatis, yang mana dalam Mayop ini laporan keuangannya sudah terbuat secara otomatis. Untuk melihat laporan laba ruginya, kita dapat mengklik report, kemudian klik profit and loss display. Nah, ini hasilnya. Hasil pada profit and loss atau laporan laba rugi ini sama dengan hasil laporan laba rugi yang kita buat secara manual, yaitu melalui Excel. Setelah melihat laporan laba rugi atau mengecek laporan laba rugi, kita dapat mengecek buku besarnya, yaitu melalui report, kemudian klik general ledger detail display. Nah, maka buku besarnya, maka hasil saldo dari buku besar ini sama dengan saldo pada buku besar yang kita buat secara manual, yaitu melalui Excel. Setelah itu kita dapat melihat ledger analysisnya, yaitu klik ledger analysis display. Kita sesuaikan dulu bulannya, yaitu bulan Februari. Nah, maka hasilnya di sini juga sama dengan hasil yang kami buat secara otomatis, secara manual atau melalui Excel.